Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Febrianti, ingin dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 2 ingin menjelaskan mengenai al-wala wal bara'. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, saya akan menghafal sebuah surah dari juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili ija saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dolan fahada wajadaka ailan fa'aqna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang baik, saya akan menjelaskan mengenai al-wala wal bara'. Yang pertama itu definisi al-wala wal bara'. Wala adalah kata masdar dari fi'il atau waliyah yang artinya dekat. Kemudian sedangkan bara' adalah masdar dari bara'ah yang berarti memutuskan atau memotong. Kemudian kedudukan al-wala wal bara' dalam Islam. Kedudukan al-wala wal bara' dalam Islam sangatlah tinggi karena dialah tali iman yang paling kuat. Kemudian yang ketiga yaitu mudahanah dan kaitannya dengan al-wala wal bara'. Mudahanah artinya berpura-pura, menyerah dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Kemudian kaitan mudahanah dengan al-wala wal bara' tampak dari arti dan definisi yang kita paparkan tersebut, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat padahal ia mampu melaksanakannya. 4. Mudawarah serta pengaruhnya terhadap al-wala wal bara'. Mudaharah adalah menghindari mafsadah atau kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut atau meninggalkan kekerasan dengan sifat kasar atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadi hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Kemudian yang kelima itu beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah. Yang pertama itu sikap Nabi Ibrahim dan pengikutnya terhadap kaum-kaumnya yang kafir, terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Kemudian sifat yang kedua itu sifat-sifat orang-orang Ansor terhadap saudara-saudaranya dari kaum muhajirin, terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Kemudian yang ketiga yaitu sifat Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap kemunafikan ayahnya yang berkata dalam salah satu pertempuran, terdapat dalam surat Al-Munafikun ayat 8. Kemudian yang keenam itu menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Penjelasan di atas adalah tentang pemberian wala kepada sesama mukmin sejati dan permusuhan kepada kafir sejati. Ada pun golongan ketiga yaitu orang mukmin dan banyak melakukan dosa besar pada dirinya terhadap iman dan kefasikan atau iman dan kufur kecil yang tidak sampai pada tingkat murtad. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Jawabannya adalah bahwa orang itu terdapat hak muwalah atau diberi wala dan muadah atau dimusuhi. Kemudian yang ketujuh yaitu menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir serta berlangsung pada hari duka mereka. Yang pertama yaitu hukum menyambut dan bergembira di hari raya mereka. Sesungguhnya di antara konsekuensi terpenting dari sifat membenci orang-orang kafir ialah menjauhi syiar dan ibadah mereka. Sedangkan syiar mereka yang paling besar adalah hari raya mereka, baik yang berkaitan dengan tempat maupun dengan waktu. Maka orang Islam berkewajiban menjauhi dan meninggalkannya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah berkata, ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan karena ada dua alasan. Yang pertama yaitu bersifat umum seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa hal tersebut berarti mengikuti ahli kitab yang tidak ada dalam ajaran kita dan tidak ada dalam kebiasaan salaf.
Kemudian alasan yang kedua ya karena hal yang itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Alasan ini jelas menunjukkan bahwa sangat dibenci hukumnya menyerupai mereka dalam hal itu. Kemudian yang kedua yaitu hukum ikut merayakan pesta waliyah atau dan hari bahagia atau hari berduka mereka dengan hal-hal yang mubah serta bertakziah pada musibah mereka. Tidak boleh memberikan ucapan selamat atau taniah atau ucapan belasungkawa atau takziah kepada mereka karena hal itu berarti memberikan wala dan muhabbah kepada mereka. Kemudian yang kedelapan itu hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Kemudian yang pertama dalam bidang bisnis atau pekerjaan terdapat dalam surah Al-Imran ayat 118. Kemudian yang kedua yaitu dalam keterangan tersebut disimpulkan bahwa yang pertama itu tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi orang-orang Islam atau yang memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam. Misalnya para menteri atau para penasihat para penasehat. Kemudian yang kedua yaitu diperbolehkan mengupah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kesampingan yang tidak menimbulkan suatu bahaya dalam politik negara Islam. Umpamanya terjadi gayat atau penunjuk jalan, pemborong konstruksi bangunan, proyek perbaikan jalan dan sejenisnya, dengan syarat tidak ada orang Islam yang mampu untuk itu. Kemudian yang B itu dalam bidang urusan perang. Kemudian dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama yang benar adalah diperbolehkan bila diperlukan dalam keadaan darurat dan bisa orang dimintai pertolongan itu dari mereka itu dapat dipercaya dalam masalah jihad. Kemudian yang kesembilan itu mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir. Bekerjanya seorang muslim untuk mengabdikan pada atau melayani orang kafir adalah haram karena hal itu berarti penguasaan orang kafir atas orang muslim serta penghinaannya. Iqamah atau bertempat tinggal terus-menerus di antara orang-orang kafir juga diharamkan. Kemudian yang ke-10 yaitu hukum meniru kaum kufar macam-macam dan dampaknya. Yang pertama ya hukumnya menirukan kaum kufar dalam hal-hal yang menjadi kekasaan mereka atau adat mereka adalah haram dan diancam dengan ancaman yang keras karena itu merupakan bentuk wala kepada mereka. Yang kedua B itu macam-macamnya. Yang menirukan dalam hal ini menirukan ciri khas mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kufur, ada yang mengarahkan kepada kekufuran atau kefasikan, ada yang maksiat biasa. Kemudian beberapa dampak negatif taklid. 1. Taklid kepada kufar mengandung wala kepada mereka karena menyerupai mereka dalam lahir, menunjukkan rasa cinta kepada mereka dalam batinnya. Yang kedua, taklid kepada kufar menunjukkan kekaguman kepada mereka dan apa yang ada pada mereka serta ketidaksenangan kepada ajaran Islam dan penghinaan kepada orang-orang Islam. Dan yang ketiga, taklid kufar mengandung makna pengekoran kepada mereka dan pelupuran syiah atau kepribadian umat Islam serta penghancuran eksistensi mereka. 4. Taklid kepada kufar melemahkan kaum muslimin dan menjadikan mereka bergantung kepada musuh-musuh mereka. Kemudian yang kelima yaitu taklid kepada kufar berarti ikut membantu mereka dalam menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusyrikan mereka. Yang keenam dan yang terakhir itu taklid kepada kufar merusak agama kaum muslim dengan terciptanya berbagai bid'ah dengan kufarat yang diambil dari agama kaum kufar. Kemudian yang 11 yaitu bentuk-bentuk taklid kepada kufar yang buruk yaitu melampaui batas dalam penyenangan dan mengandrungi perkara-perkara sepele yang tidak banyak artinya dan mengelutinya sampai lupa kepada Allah, lalai dari ketaatannya serta lalai dari meninggalkan amal usaha yang berguna bagi orang-orang dan agamanya. Kemudian yang ke-12 yaitu sifat fasik kaum muslimin dan problematikanya, di antara sifat wala dan mahabbah karena Allah antara umat Islam dan seorang muslim harus mempedulikan urusan masyarakatnya secara umum dan mempedulikan urusan saudaranya sesama muslim secara khusus.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.